IKPM Gontor Turki dan teman-teman semuanya yang datang pada acara sore hari ini. Sebelum kita memulai acara kita bersama, mohon untuk bisa membuka kamera bagi yang mungkin memang bisa untuk buka kamera dan tidak memiliki halangan. Ya, baiklah. Untuk teman-teman yang sudah membuka kamera, terima kasih banyak sudah mau open cam. Ya, mari kita mulai acara kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram, pembimbing IKPM Gontor Cabang Turki, Al-Ustadz Dr. Haji Henry Salahuddin, MIRKH, Al-Mukarramah yang juga merupakan pembimbing IKPM Gontor Cabang Turki, Al-Ustadzah Elizabeth Diana Dewi, BHS Hons MIR, dan tentunya yang kami hormati, segenap Ketua IKPM Gontor Cabang Turki, dan tak lupa kepada ikhwan dan akhwat IKPM Gontor dan saudara muslim kita semua yang insya Allah selalu berada di bawah naungan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalam ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlut tuqa wal wafa. Alhamdulillah wa syukrulillah ala hadhil fursa al-ghaliyah lana jami'an. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung, pemilik semesta dan segala apa yang dikandungnya. Biidznillah wa biqudratillah, berkat kuasa dan rahmat Allah, kita semua masih diberi kesempatan, diberi kesehatan dan kekuatan untuk mendapatkan nikmat kesempatan ini dan berkumpul bersama sembari mempererat jalinan silaturahmi persaudaraan kita dalam acara yang dinanti-nantikan pada sore hari menjelang maghrib ini. Maka, pada kesempatan yang luar biasa ini, saya ingin menyampaikan kepada ikhwan dan akhwat sekalian, selamat datang pada acara kita bersama, yaitu Tarhib Ramadan dan peresmian program edukasi IKPM Gontor Cabang Turki 2022-2023 yang dilaksanakan tepat pada hari pertama di bulan Ramadan. Fa'aqulu lakum ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an fi baromijina al-mubarakah insyaallah. Semoga cuaca dan suasana lingkungan kita yang sedang berpuasa ini tidak lantas menyurutkan semangat kita semua. Ayatul ikhwan wal akhwat asatid wal ustadzat, untuk memulai acara kita pada sore hari ini, langsung saja kita buka acara yang luar biasa ini dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan teman-teman sekalian, untuk mengawali acara ini, khairu manastahillu bihijtima'an al-yawm tilawatu ayyin minat dzikril hakim, atau pembacaan ayat suci Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 185 sampai dengan 186 yang akan ditilawahkan oleh saudara kita Al-Ustadz Syekh Hanifah. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnas. Hudan linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa ma kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul karim. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran dalam pembukaan acara kita ini, kita semua senantiasa mendapatkan berkah yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci yang penuh ampunan ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
Dan acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh salah satu ketua IKPM Gontor Cabang Turki periode 2022-2023 kepada Al-Ustadz Bagus Huda Ibrahim. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan islamiyatan khairat tahiyatin fil alamin wa hiya tahiyatul Islam wa tahiyatul Islam ya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ja'ala dunya daral imtihanat wat tajribat liyamtahina bihal makhluqat fi hadhil kainat al mawjudat. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan saya sedikit waktu untuk menyampaikan kata sambutan mewakili Ketua IKPM Gontor Cabang Turki. Terlupa juga saya ucapkan terima kasih kepada pembimbing IKPM Gontor Cabang Turki, Ustadz Henry Salahuddin, juga Ustazah Elizabeth Diana Dewi yang telah menyempatkan waktunya untuk acara Tarhib Ramadan dan peresmian acara edukasi IKPM Gontor Cabang Turki. Dan tak lupa juga saya ucapkan ribuan terima kasih kepada teman-teman IKPM Turki yang sudah hadir dan menyempatkan waktunya juga di acara ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatunya. Semoga langkah awal ini merupakan tarhib kita menyambut bulan Ramadan ini menjadikan acara ini sebagai langkah awal semangat ibadah kita di bulan yang penuh dengan barokah dan suci ini. Dan juga acara ini juga kita akan mengadakan peresmian yaitu acara IKPM Gontor Cabang Turki, di mana insya Allah acara edukasi ini merupakan sebagai wadah atau merupakan sebagai ladang kita untuk belajar lagi tentang kepenulisan dan bahasa Turki. Sebagaimana kata pepatah laddatut ta'lim fauqa kulli laddah, gitu kan, kenikmatan belajar itu di atas segala kenikmatan. Nah, semoga di bulan Ramadan ini kita bisa sama-sama introspeksi diri dan belajar lebih giat lagi. Dan yang terakhir saya juga ingin menyampaikan info, nanti juga kita ada perlombaan ya IKPM Gontor Cabang Turki ini, nanti lomba tilawah Al-Quran. Teman-teman yang JMK, non-JMK pun yang ingin mengikuti acara dipersilahkan. Juga nanti ada acara lomba short movie juga, dan yang paling seru mungkin nanti ada cerdas cermat. Jadi per wilayah nanti kita akan memilih teman-teman atau yang mengajukan dirinya untuk mengikuti acara ini. Mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kepada Ketua IKPM kita, Al-Ustadz Bagus Huda Ibrahim, atas sambutannya yang sangat bermanfaat. Dan ikhwan dan akhwat IKPM sekalian, langsung saja kita beralih pada acara selanjutnya, yaitu kajian Tarhib Ramadan dan Mau'idhah Hasanah yang akan disampaikan oleh pembimbing IKPM Gontor Cabang Turki, Abunal Fadil Al-Ustadz Dr. Haji Henry Salahuddin, MIRKH. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'ana hudan lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Teman-teman
ikhwati wa akhwati rahimakumullah. Alhamdulillah di bulan suci Ramadan hari awal ini kita dikaruniai kesehatan untuk merasakan Ramadan tahun ini. Sebagaimana yang selalu kita panjatkan dalam doa-doa kita sejak bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Sekarang kita sudah dikabulkan doa itu. Doa kita sudah dikabulkan. Wa balighna Ramadan. Kita sudah disampaikan pada bulan Ramadan. Nah, terus mau ngapain? Ya. Jadi perlu kita buat resolusi dalam diri kita menyambut Ramadan ini, bahwasanya Ramadan tahun ini harus menjadi lebih baik dari Ramadan bulan kemarin. Prestasi Ramadan tahun ini harus lebih meningkat dari Ramadan yang kita lalui sebelumnya. Jadi dari Ramadan ke Ramadan, dari prestasi ke prestasi. Bukan hanya sebatas resolusi kosong gitu ya, yang kurang arti. Misalnya, Bismillah, insya Allah Ramadan ini jomblo terakhir. Nah, itu kan tidak bagus gitu ya, tidak ada maknanya gitu ya. Jadi karena itu bukan prestasi menjadi jomblo atau menjadi sudah menikah. Yang berprestasi itu kalau kita dikaruniai anak-anak yang soleh dan solehah, ilmu kita bermanfaat, harta berkah, ya, berkah untuk banyak orang. Itu yang penting. Baik, ini biar tidak bosan melihat tampilan saya terus, lebih kita melihat tampilan tarhib Ramadan. Jadi banyak sekali kita selalu kita dengar ayat-ayat Al-Quran tentang Ramadan, Idul Quran, hari rayanya perayaan Al-Quran, Ramadan. Wa innahu latanzilun latanzala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin. Bilisanin arabiyyin mubin. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal muddakir. Jadi sebenarnya banyak sekali, begitu banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang bisa kita renungi, kita selami bersama berkaitan dengan Ramadan sebagai bulan diturunkannya Al-Qur'an. Jadi kalau ada hari ulang tahun Al-Qur'an, maka itu adalah Ramadan. Kalau Indonesia kan hari ulang tahunnya kapan? 17 Agustus. Nah, kalau Al-Quran ulang tahunnya adalah bulan Ramadan ini. Baik, saya singkat saja ya. Recording in progress. Ketika memasuki bulan Ramadan, penjaga ars pun berhenti beribadah untuk menyambut bulan Ramadan dan mengamini doa para so'imun, orang-orang yang berpuasa. Maka hati-hati berdoa dalam bulan Ramadan, apalagi ketika kita sedang di tengah-tengah melaksanakan ibadah puasa. Jadi di situ disebutkan ya, langit, bumi, gunung dan binatang diilhamkan untuk meminta ampunan bagi orang yang berpuasa. Ya, di situ kan disebutkan, ya Musa inni ulhimu fi Ramadan as-samawati wal ardo wal jibala wad dawaba wal hawama an yastaghfiru li shaimi Ramadan. Jadi ini bukan main-main ini orang berpuasa. Makanya doanya pun juga harus hati-hati. Jangan hanya untuk kenikmatan sesaat. Jangan sampai kita salah tujuan. Kenapa kita di Turki? Nah, di situ karena Ramadan adalah bulan maghfirah, nah, kita harus jelaskan di sini, kita harus pahami betul dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Rasulullah bersabda bahwasanya idza kana awwalul lailatin min syahri Ramadan nadarallahu ila khalqihi.
Di malam pertama Allah melihat hamba-hambanya. Jika Allah melihat hambanya, maka dia tidak akan menimpakan azabnya selamanya. Wa idza nadara wa ila abdihi lam yu'adzibhu abadan. Wallahu fi kulli yaumin alf. Jadi 1 juta itu alaf. Bahasa Arab dulu belum ada miliun. Jadi walillahi fi kulli yaumin alaf atikin minan nar. Setiap harinya 1 juta penghuni neraka dibebaskan. Pada malam 29 jumlah penghuni neraka yang dibebaskan adalah jumlah yang dibebaskan selama 1 bulan setiap harinya itu. 1 juta dikalikan 29. Terus oleh karena itu ya Ramadan adalah bulan ya, kita dialu-alukan, kita diundang untuk berlomba-lomba berbuat kebajikan. Maka saya sangat apresiasi IKPM ini di bawah kepemimpinan Ustadz Bagus dan teman-teman, dan dipandu oleh kakak-kakak S2 itu. Saya sangat senang sekali di situ meluncurkan program seperti ini, meluncurkan program edukasi pas di bulan Ramadan. Artinya pahalanya pun lebih berlipat-lipat dibanding bulan-bulan selain Ramadan. Jadi kenapa di bulan Ramadan? Karena Allah membanggakan orang yang berpuasa di depan para malaikat. Orang yang sengsara disebut di sini, ya, fa inna syaqiyya, orang yang tidak ada bahagia, orang yang galau, orang yang pokoknya kasihan lah, orang yang celaka. Fa inna syaqiyya man haruma fihi rahmatullah azza wa jalla. Orang yang terputus dari rahmat kasih sayang Allah di bulan penuh barokah. Memasuki bulan Ramadan tetapi tidak ada kesadaran untuk meningkatkan ibadahnya, meningkatkan kualitas kebaikannya, tidak ada pikiran positifnya, tidak ada menaikkan prestasi belajarnya, itu rugi sekali. Itulah yang disebut dengan syaqiyun. Di bulan yang penuh berkah ini dia sama sekali tidak tertarik. Semoga kita dijauhkan. Makanya ada aja itu orang yang galau-galau itu. Setiap hari masih ngurusi hal-hal yang remeh-temeh, yang tidak ada hubungannya tentang keberadaan dia di Turki. Maksud dia datang ke Turki itu apa? Sebagai tolabul ilmi. Makanya dihindari betul. Dihindari betul. Kita tidak boleh menjelek-jelekkan orang lain. Apalagi menjelek-jelekkan diri kita. Itu yang selalu sering saya katakan, ya bahwasanya kullu ummati mu'afa ilal mujahirun. Setiap hamba-hambaku itu diberi kemaafan oleh Allah. Kecuali orang yang mujahir, orang yang pamer dosanya, orang yang membanggakan dosanya, orang yang bercerita tentang kesalahan-kesalahannya. Dan bahkan di Haji Wada pidato, di antara salah satu momen pidato terakhir Rasulullah pada bulan Dzulhijjah di Haji Wada itu tentang kehormatan diri seorang muslim. Al-muslimu haramun. Apanya yang diharamkan? Darahnya, menumpahkan darahnya, terus mengambil hartanya, mencemari kehormatan dirinya. Orang yang berbangga, hati-hati. Ketika misalnya teman-teman semuanya, ya, karena ini saya katakan su'ul khuluqi yu'di. Kalau ada teman-teman, ya, di antara kalian mempunyai teman yang suka membanggakan kejahatannya, kejelekannya, keburukannya yang pernah dilakukan, udah dihindari. Apalagi memamerkan, ini loh, saya pernah berhasil mendekati si A, si B, ini foto-fotonya dan seterusnya. Hindari berteman dengan orang-orang seperti itu. Karena apa? Su'ul khuluqi
yu'di. Hindari betul. Saya khawatir sekali ya, karena salah bergaul, salah tujuan. Ketika kita salah bergaul, kita salah memprioritaskan. Ketika kita salah memprioritaskan, berarti kita salah untuk mengorbankan. Kita memberikan pengorbanan karena kita salah memprioritaskan, kita salah memberikan pengorbanan. Ketika kita salah memberikan pengorbanan, ketika itu kita salah kembali, tidak mengenali jalan pulang. Makanya Jalaluddin Rumi itu mengatakan orang yang dalam hatinya dipenuhi dengan cahaya Al-Quran, dia mendapatkan jalan pulang kapanpun. Jadi ini diantara fadilah beribadah di bulan Ramadan. Ya. Puasa sehari di bulan Ramadan lebih utama dari 1000 hari di bulan lainnya. 1 kali tasbih subhanallah di bulan Ramadan lebih utama dibanding 1000 kali bertasbih di bulan selain Ramadan. 1 rakaat sunnah saja, apalagi wajib di bulan Ramadan lebih utama daripada 1000 rakaat. Apalagi kalau kita sholatnya di Masjid Nabawi, apalagi di Masjidil Haram. Nah, itu kita berdoa mudah-mudahan ya kita diberi rezeki untuk mencapai kesempurnaan rukun Islam itu. Nah, itu penting, apalagi di bulan Ramadan. Nah, di situ keutamaan orang yang berpuasa juga dilihat bahwasanya setiap amal ibadah manusia itu ya ditulis 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Ya, kecuali puasa. Puasa tidak diberitahukan. Kita tidak pernah diberi bocoran oleh Allah berapa pahala kita puasa itu. Kenapa? Karena asyamu fa'innahu li, fa'inna syama li. Sesungguhnya puasa itu milik Allah dan aku yang langsung menggantikan pahalanya untuk orang yang berpuasa itu. Wa annahu aji bihi yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Karena orang berpuasa itu meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makanan minumnya ya untuk semata-mata demi ketaatannya kepada Allah. Bahkan di situ juga man aftara yauman min Ramadan min ghairi udrin wala maradin lam yaqdihi siyamud dahri. Tapi sebaliknya, orang yang berbuka puasa tidak berpuasa 1 hari tanpa ada udzur syar'i, itu kalau diganti 1 tahun penuh tidak akan bisa, tidak akan lunas. Udahlah, saya hari ini lagi malas, lagi pengen healing, bahasa anak muda itu. Saya nggak puasa dulu. Healing kok dengan melanggar perintah Allah itu gimana sih? Saya pengen healing dulu. Saya nggak mau puasa dulu, saya nggak mau baca Quran dulu, saya nggak mau sholat dulu. Saya pengen menyenangkan diri saya dulu. Saya pengen ujub dulu. Nah, healingnya kan dengan ujub, dengan itu kan aneh, itu bertentangan dengan apa yang semua kita pelajari semuanya selama di Gontor. Nah, orang yang tidak berpuasa 1 hari pun, 1 hari saja itu tidak bisa dilunasi dengan 1 tahun berpuasa. 365 hari berpuasa tidak bisa melunasi 1 hari puasa yang dibatalkan secara sengaja. Nah, makanya karena Ramadan itu adalah Idul Quran, Syahrul Quran, ulhudnya Quran, maka sebaiknya kita bertadabbur pada ayat-ayat
yang diturunkan Allah. Karena itulah tujuan diturunkan Al-Quran. Untuk apa? Inna hadal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Dia bisa memberikan petunjuk sehingga mengarahkan orang ke jalan yang penuh qawim, ya, penuh nilai. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru. Tujuannya jelas, untuk liyadabbaru, untuk ditadaburi. Afala yatadabbarunal Qur'an? Apakah kenapa mereka tidak mau bertadabur pada Al-Qur'an? Atau karena qulubun akfaluha, atau kolbunya, hatinya itu tersegel, ada silnya. Terus kita lihat misalnya potensi hati untuk bertadabur. Surat apa itu? Surat 21 dari Al-Hasyr. Lau anjalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsal nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Adik-adik sekalian sudah paham tentang ayat ini. Jika Quran diturunkan di atas gunung ini, gunung, bebatuan, batu-batu yang keras itu, tanah-tanah yang keras itu, menjulang tinggi itu, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian. Gunung itu akan pecah berantakan semuanya karena tunduk patuh. Batil kal amsal. Karena apa? Karena dia rasa takut pada Allah gunung itu. Jadi jika dibandingkan dengan keperkasaan gunung, di manakah kekuatan hati manusia itu? Disinggung dikit baper. Tapi kenapa Allah menurunkan Al-Quran pada hambanya untuk mengemban pesan-pesan Al-Quran, bukan kepada gunung yang lebih kuat. Nah, di sini perlu kita pahami bahwasanya perintah bertadabur itu, perintah memikirkan, bertafakur terhadap nasihat-nasihat mauidhah yang ada dalam Al-Quran. Ya, sebab ya, gunung saja yang keras dan perkasa saja tunduk terpecah karena saking takutnya pada Allah, maka perintah untuk tadabbur itu sangat wajib. Jadi orang yang mempunyai akal, yang mempunyai ilmu. Jadi jangan mensia-siakan, mentafsirkan ilmu kita, akal kita. Nah, ayat ini juga menyindir secara keras bagi orang-orang yang mempunyai hati yang keras, yang tidak mau tunduk dan bertadabur pada nasihat-nasihat yang membawanya pada kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Nah, ini surat Al-Baqarah 121 hendaknya bisa kita pahami untuk lebih memaknai bacaan kita dalam membaca Al-Quran. Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih. Haqqa tilawatih itu apa maksudnya? Umar bin Khattab, orang yang setan pun takut pada Umar bin Khattab, itu memaknai ayat ini bahwasanya dimaksud dengan sebenar-benarnya tilawah itu, yaitu apabila kita melewati bacaan Al-Quran yang menyebutkan tentang surga, maka kita buru-buru meminta Allah supaya kita diberikan anugerah surga. Demikian juga sebaliknya, ketika kita membaca Al-Quran, di situ kita melewati bacaan tentang neraka, ya, kita langsung buru-buru ya, meminta perlindungan kepada Allah supaya kita dihindari dari api neraka. Jika membaca ayat tentang surga, hendaknya bersegera berdoa mengharapnya
Demikian juga jika membaca ayat tentang neraka. Nah, ini yang saya katakan tadi tentang Jalaluddin Rumi. If light is in your heart, you will find your way home. Ya, tapi kalau hati kita penuh dengan hasad, ya di situ penuh dengan makar. Jadi ada 4 tipe kebahagiaan manusia. Ingin saya sebenarnya sharing juga di sini ya. Ya, supaya kita terhindari betul. Ya. Teman-teman kita juga terhindari betul, adik-adik kita terhindari betul tentang makna bahagia. Bahagia menurut manusia itu apa? Jadi ada 3 sifat di mana tipe sifat itu mencerminkan kebahagiaan masing-masing orang. Kita lihat misalnya, ini kita bisa melihat karya siapa itu? Imam Al-Ghazali yang wafat pada tahun 1111 Masehi. Di situ beliau menjelaskan ada 4 karakter manusia dengan segala caranya atau kebahagiaannya masing-masing. Jadi begini, di situ disebutkan misalnya fa inna sa'adatal bahaim fil akli wasyurbi wan naumi wan nikah. Ada corak kebahagiaan menurut sifat-sifat manusia. Ada manusia jenis binatang ternak. Kebahagiaannya modelnya apa? Pertama, ya, binatang ternak itu merasa bahagia ketika kebutuhan makannya terpenuhi, kebutuhan minumnya terpenuhi, kebutuhan tidurnya terpenuhi, dan kebutuhan seksualnya terpenuhi. Jadi kata Imam Ghazali dalam kitabnya Kimia Sa'adah, The Alchemy of Happiness, disebutkan fa'in kunta minhum fastahid fi a'malil jawf wal faraj. Jika Anda termasuk golongan, jadi sisi manusia Anda itu termasuk level ini, level binatang ternak, maka bersungguh-sungguhlah Anda untuk memenuhi kebutuhan perut dan kemaluan. Karena binatang ternak itu bahagianya hanya di 2 hal ini saja. Nah, terus yang kedua, wasa'adatus siba fid darbi wal fakti. Tipe manusia binatang buas. Binatang buas itu bahagia ketika dia berhasil melakukan pemukulan dan pembunuhan. Jika Anda tipe binatang buas, ya banyak-banyak aja memukul teman kamu, banyak-banyak aja membunuh teman kamu. Nah, karena di situ level kamu di situ, kata Imam Ghazali ya, ternyata saya. Nah, terus yang ketiga, kebahagiaan setan itu fil makri wasyurbi wal hiyal. Setan itu bahagia kalau dia berhasil melakukan makar. Makar, hilah. Hiyal itu jamak dari hilah, dan melakukan kerusakan, keburukan. Fa'in kunta minhum, jika Anda termasuk golongan setan, fastagil bistigolihim, maka sibukkanlah diri Anda dengan kesibukan setan. Oh, ini yang lain-lain pada belajar, dia menyibukkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Hati-hati dengan orang seperti ini. Karena bisa merusak, kerusakan dalam dirinya itu bisa menularkan pada diri Anda. Langsung dicegah, langsung dihindari. Pernah satu saat saya, ya ini saya katakan di UIN Jakarta, marhalah saya tahun 95. Ketika melewati daerah itu,
Dia cerita kepada saya, dulu saya di sini, saya berhasil melakukan keburukan di sini. Saya nggak usah lah saya katakan jenis keburukannya. Dengan bangganya, saya langsung tegur. Apa maksud Anda menceritakan itu kepada saya? Keburukan yang Anda lakukan itu sudah ditutupi oleh Allah. Siang malam Anda melakukan di tahun-tahun yang lalu ditutupi semua. Terus kamu dengan bangganya menceritakan itu pada diri Anda, pada diri saya. Itu bedanya mujahir dan muhajir. Orang yang berhijrah dan orang yang bermujaharoh. Itu bahaya sekali. Nah, kalau mengungkapkan keburukan dirinya aja tidak boleh, apalagi merusak kehormatan orang lain. Lebih tidak boleh lagi. Hati-hati, hati-hati. Saya tidak munafik ya, saya ini pernah melakukan judi sampai kalah 500 juta. Itu bukan munafik, itu namanya. Itu Anda sedang bermujaharoh. Mengumbar keburukan diri Anda. Situ. Nah, tipe yang keempat ini, semoga kita masuk di tipe yang keempat ini, wasa'adatul malaika. Malaikat itu bahagia fi musyahadati jamalil khudroh ar-rububiyah. Ketika dia berhasil merasakan nikmatnya kehadiran penciptanya dalam kehidupan dia. Fa'in kunta min jauharil malaika. Jika Anda termasuk jauhar malaika, termasuk golongan malaikat, maka fastahid fi ma'rifati aslika. Maka bersungguh-sungguhlah untuk mengetahui asal-usul kamu. Nah, ini tipe kebahagiaan tertinggi. Orang bahagia itu ketika dia mengenali betul asal-usul dari mana dia diciptakan. Maka jika Anda tadi oleh Imam Ghazali, jika Anda termasuk golongan malaikat, maka bersungguh-sungguhlah dalam mengenali asal-usulmu. Sampai hatta ta'rifat thoriq ilal khudroh ilahiyah. Sehingga sampai kamu mengenali jalan pulang menuju penciptamu. Fatablugha ila musyahadatil jalal wal jamal. Sehingga kamu mencapai kesaksian atau menyaksikan kebesaran Sang Pencipta, wa takhlusu nafsaka min qaidi syahwa wal ghadab. Dan Anda termasuk orang-orang yang selamat ya, dari belenggu ikatan syahwat dan amarah. Itu penting sekali. Nah, berkenaan dengan corak kebahagiaan binatang ternak tadi, para ulama sering mengatakan, termasuk Abu Hayyan At-Tauhidi, itu sering dikutip oleh almarhum Ustadz Abdullah Syukri Yarkasi, ya, ketika di Qo'ah atau di momen-momen yang lain itu, man kana hamuhu ma yadkhulu fi batnihi. Barang siapa yang hamuhu itu berarti tujuannya, kemauannya hanya terfokus pada apa yang masuk di perutnya, kanat qimatuhu ma yakhruju minhu. Maka kualifikasi orang tersebut tidak lebih berharga dari apa yang dikeluarkan dari perutnya. Bisa dipahami ya? Kana hamuhu ma yadkhulu fi batnihi kanat qimatuhu ma yakhruju minhu. Jadi oleh karena itu Imam Ghazali mengatakan dalam Kimia Us-Sa'adah, Alchemy of Happiness, ya, ada 4 kunci untuk mencapai kebahagiaan hakiki. Yang pertama, mengenali diri, mengenali Allah,
mengenali hakikat dunia, mengenali hakikat akhirat. Bagaimana mengenali hakikat diri? Bukan dengan ujub, bukan dengan healing-healing yang nggak jelas seperti itu. Kelas 3 dulu kita kan belajar ya. Ustadz Bagus, Ustadz Hakam mungkin masih hafal itu. Auso Ali ibnu Abi Thalib ibnahu Hasan. Ya bunayya, ifatani arba'an wa arba'an la yadurruka ma amilta ma'ahunna. Di situ ada salah satunya apa? Wa auhasul wahsyati al-ujbu. Jadi auhasul wahsyati, sesuatu yang paling buas dalam diri binatang buas itu adalah al-ujbu, ujub, ta'ajub. Itu yang oleh orang-orang sekarang, pemuda-pemuda yang nggak jelas itu dikatakan ini bagian dari healing. Nah, mengenal diri itu dengan cara mempertanyakan pada diri sendiri. Ayu syai'in anta. Anda itu apa? Wa min aina ji'ta ila hadzal makan. Kamu datang ke tempat ini dari mana? Kamu datang ke dunia ini dari mana? Asal usulnya. Wali ayyi syai'in khuliqta. Anda diciptakan itu untuk apa? Wali ayyi syai'in khuliqta. Wa bi ayyi syai'in sa'adatuka. Anda merasa bahagia itu karena apa? Terus wabi ayyi syai'in syaqauka. Anda akan merasa sengsara, galau dan seterusnya itu karena apa? Nah, itulah yang harus kita pecahkan dalam diri kita itu. Kira-kira seperti apa kan gitu. Model hidup kita itu. Makanya dalam contoh bertadabbur di sini ya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu kan luar biasa. Khalifah yang sangat luar biasa. Ini bisa terlihat ya, jelas ya. Maaf. Khalifah Umar bin Abdul Aziz di sini mengatakan dan selalu menangis suatu malam dan membuat seisi rumahnya ikut menangis hingga sampai tangisannya itu terdengar oleh tetangga-tetangganya. Kemudian besoknya ia mendatangi rumah khalifah dan bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, apa yang terjadi sehingga tadi malam tangisanmu terdengar sangat memilukan hati?" Khalifah, presiden yang luas wilayahnya melebihi Indonesia, melebihi ASEAN, itu ditanya, kenapa menangis? Dan dia menjawab, marortu ala ayatin fil Quran. Saya membaca sebuah Al-Quran, melewati bacaan sebuah ayat Al-Quran, mastata'tu tajawujuha, yang tidak bisa aku langkahi. La adri fi ayyi fariqaini sa'atu. Saya tidak tahu ya, di golongan manakah aku nanti akan dimasukkan oleh Allah. Lalu beliau membaca surat Asy-Syura ayat 7. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Ada satu golongan di antara hamba-hamba Allah itu nanti yang berada dimasukkan di surga. Namun di sebagian lain dimasukkan, diceburkan, dicemplungkan di api neraka. Menangis terseduh-seduh sehingga tangisannya ini membuat tetangganya kedengaran. Seorang khalifah besar, fariqun fil jannah. Saking takutnya dengan azab Allah, siksaan Allah. Jadi terus kemudian ada lagi Syekh Al-Husain Ibnu Ali Al-Maghribi itu berkata, ada dua malam yang sangat menakutkan manusia, yaitu yang pertama adalah malam pertama di hari manusia dimasukkan ke dalam kuburan.
Yang kedua adalah malam yang pagi harinya adalah hari kiamat. Malam yang tidak seorang pun tahu dengan cara bagaimana kuburannya akan terbuka keesokan harinya dan nasib apa yang bakal menimpanya. Nah, di situ saat itulah tidak ada lagi manfaat, ya, apa itu teman, KTBLC, orang dalam, nggak ada manfaatnya semuanya. Atasan bawahan, masing-masing mengurusi, memikirkan nasibnya sendiri. Faroktu maudi'a marqodi yauman. Fafarokoni as-syukur. Ini satu syair yang sangat menghibur. Al-qabru awwalu lailatin billah kulli ma yakun. Suatu hari aku nanti pasti meninggalkan maudhi'a marqodi. Akan meninggalkan tempat tidurku. Mau empuk, mau tidak empuk, pasti akan aku tinggalkan. Fafarokonis sukun, sehingga aku tidak lagi merasakan kenyamanan, terpisah kenyamanan dariku. Al-qabru awwalu lailatin billah. Kuburan adalah malam pertama kali menghadap Allah. Kulli ma yakun, katakanlah padaku apa yang akan terjadi. Makanya Khalifah Utsman bin Affan itu juga mengatakan kalau kita berhasil sukses di alam kuburan ini, insya Allah kedepannya sudah sukses. Itu ketika Utsman bin Affan melewati sebuah kuburan. Baik, ini mungkin masih panjang, tetapi saya khawatir banyak menyita waktu atau waktu saya sudah sampai di sini saja. Ya, saya kira stop sampai di sini ya. Dan saya kembalikan kepada MC. Ya, terima kasih banyak sudah membuat kita saling menasehati diri kita sendiri. Itu penting. Kita yang sudah tua banyak dosanya. Makanya puasa ini kita didoakan oleh para makhluk, hewan, binatang, semuanya, ya. Dan insya Allah doa-doa kita diijabah. Meskipun tidak diijabah pun, itu adalah doa, itu ada ibadah. Terserah mau diijabah langsung atau nanti, itu bukan urusan kita. Yang penting kita berdoa, berarti kita ibadah. Ketika kita berdoa di bulan Ramadan, nilai ibadah kita lebih banyak lagi. Allah senang dimintai. Itu bukan seperti kita, apalagi saya dimintai, topan yati yatlub akal aja. Gitu. Topan dia jarang ngomong sekali ngomong pinjam duit, topan ada. Gitu. Itu jangan sampai ya. Tapi kalau Allah semakin senang dimintai, mau dimintai apa saja. Pilih mana rezekinya, berdoa meminta rezeki 1M atau 10M. Milih mana? Ustaz bagus itu. Milih mana kira-kira? 10M, Ustaz. 10M, ini masih nanggung dia. Padahal mau 10M, 100M itu energi yang dikeluarkan kan sama ya. Ya Allah, saya minta 100M. Sama energinya. Dan sama-sama nggak ada pajaknya. Anda berdoa kepada Allah 10M dengan meminta 100M, pajaknya nggak ada. Sama-sama nggak ada. Dan energinya sama. Minta hal-hal yang terbaik untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk guru-guru kita. Dan ketika kita mendoakan orang lain, maka malaikat akan mengaminkan doa Anda untuk orang lain itu dan mengaminkan untuk diri Anda dan keluarga. Mudah-mudahan kita semuanya dikaruniai Allah menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Karena itulah tujuan Ramadan. La'allakum
tattaqun. Demikian aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah li jami'il mu'minin wal mu'minat. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Al-Ustadz Dr. Haji Henry Salahuddin MIRKH selaku pembimbing kita semua atas segala ilmu dan nasihat yang telah disampaikan. Sungguh taujihat dan irsyadat antum mengenai bulan Ramadan ini sangat luar biasa sekali, dan semoga ilmu yang bermanfaat ini juga dipenuhi oleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kajian ini bisa menjadi bekal kita bersama untuk bermuhasabah di bulan yang suci ini. Amin. Dan acara kita selanjutnya, teman-teman sekalian, yaitu sosialisasi beserta penjelasan mengenai kegiatan maupun program kependidikan IKPM Gontor Cabang Turki periode 2022-2023 yang akan dijabarkan oleh anggota Divisi Pendidikan IKPM Turki, Al-Ustadz Fatan Aulia Rahman dan juga Al-Ustadz Syahrul Maha. Kepada para asatidz yang bersangkutan, waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para pembimbing kami, Al-Ustadz Henry Salahuddin dan Al-Ustazah Elizabeth Diana Dewi. Kemudian yang terhormat para senior-senior IKPM Turki, dan yang kami banggakan seluruh keluarga IKPM Turki yang sedang menjalankan puasa di hari pertama. Semoga puasa yang dijalankan berjalan dengan lancar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih juga kami ucapkan kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menjelaskan beberapa hal terkait kegiatan IKPM, kegiatan edukasi IKPM yang akan diresmikan nanti. Yang pertama, izinkan kami untuk menjelaskan tentang IKPM Turki. Baiklah, program ini bernama IKPM Turki yang bertujuan untuk mewadahi para mahasiswa IKPM, para keluarga IKPM, baik baru maupun lama, yang memiliki keinginan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Turkinya. Kemudian berdasarkan pendataan warga IKPM yang kita dapatkan, bahwasannya banyak warga IKPM yang mengenyam pendidikan di Turki, banyak yang berkuliah di kampus-kampus dengan menggunakan pengantar bahasa Turki. Maka IKPM Turki ini insya Allah hadir di tengah-tengah kesulitan kalian, hadir di tengah kesulitan yang dihadapi oleh para mahasiswa, khususnya mahasiswa baru yang mempelajari bahasa Turki dari nol. Atas dasar minimnya semua bahan pelajaran yang mudah dimengerti, seperti halnya buku-buku yang berbeda di antara kampus-kampus, di berbagai kampus, dan juga berbagai universitas, dan juga tenaga pengajar seperti yang kita sebut Hoja Tomer, yang mengajar kemungkinan banyak yang tidak dipahami apa yang dikatakan. Maka kami Divisi Pendidikan sekaligus pengelola membentuk grup khusus yang membahas materi-materi yang berkaitan dengan bahasa Turki, yang insya Allah kami jelaskan dengan metode dan cara yang mudah dipahami oleh para pelajar bahasa Turki. Dan alhamdulillah kami informasikan bahwasannya kami telah membuat grup yang bernama IKPM Turki, dan jumlah peserta yang telah masuk ke dalam grup kami, grup IKPM Turki, melalui link yang kami sebarkan di grup IKPM Turki, terdaftar sebanyak 123 orang yang terdiri dari mahasiswa S1, S2, dan S3. Kemudian untuk kegiatan program dan juga tujuan akan dilanjutkan oleh Al-Ustadz Fatan Aulia Rahman. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ustadz Syahrul Maha Amin. Anda akan melanjutkan tujuan dan kegiatan program dari IKPM Turki ini. Yang pertama,
tujuan utama dari dibentuknya program IKPM Turki ini adalah mewadahi keluarga IKPM yang memiliki keinginan untuk meningkatkan bahasa Turki. Jadi bukan hanya untuk teman-teman yang baru yang sedang menuntut ilmu di Tomer, tapi teman-teman yang lama yang sudah berada di Turki 1 atau 2 tahun, tapi ingin meningkatkan lagi bahasa Turkinya, mungkin di kampus tidak menggunakan bahasa Turki, tapi menggunakan bahasa Arab atau bahasa Inggris, kita persilakan untuk bergabung di program IKPM Turki ini. Tapi untuk teman-teman yang sedang mengenyam Tomer, kita sangat berharap untuk dapat bergabung di kegiatan IKPM Turki ini. Kemudian meningkatkan kualitas berbahasa Turki bagi keluarga besar IKPM Turki. Sebagaimana yang kita tahu, di Turki ini adalah hampir semua jurusan di Turki ini menggunakan bahasa Turki. Kemudian kita tahu juga bahwasanya orang Turki, bangsa Turki ini adalah salah satu bangsa yang cukup fanatik dengan negaranya, dengan bahasanya. Jadi sebagai mahasiswa Indonesia, khususnya mahasiswa alumni Gontor di Turki, sudah sepatutnya bagi kita untuk bisa menguasai bahasa Turki ini dengan baik. Kemudian membantu keluarga IKPM dalam membahas, kemudian memberikan dan menjelaskan materi-materi bahasa Turki dengan penyampaian yang mudah dipahami. Kalau misalnya di kampus, Faujaya kan menjelaskan pelajaran bahasa Turki di Tomer itu menggunakan bahasa Turki. Mungkin ada beberapa dari kita yang kesulitan, insya Allah dengan adanya IKPM Turki ini bisa membantu teman-teman yang merasa kesulitan di kampus dalam belajar bahasa Turki. Kemudian memetakan permasalahan, jadi salah satu programnya tujuannya adalah untuk memetakan permasalahan bagi teman-teman yang sedang menuntut ilmu di Tomer. Jadi kita akan petakan masalah-masalah teman-teman apa yang menjadi kendala, kemudian apa yang sulit dari pembelajaran bahasa Turki, insya Allah akan kita petakan melalui angket yang akan kita sebarkan. Kemudian memberikan pengarahan berkaitan dengan pembelajaran bahasa Turki. Jadi di program IKPM Turki ini kita akan memberikan berbagai informasi berkaitan dengan Tomer. Tentang ujian, bentuk-bentuk soal dalam ujian, bagaimana menghadapi hoja ketika ujian syafahi Turki, ujian konusma, bagaimana menghadapinya, insya Allah akan kita jelaskan, akan kita bantu teman-teman di program IKPM Turki ini. Kemudian membantu anggota IKPM untuk mempersiapkan ujian Tomer. Nah, ujian Tomer ini merupakan sesuatu yang sangat krusial bagi teman-teman, khususnya mahasiswa Indonesia, khususnya lagi bagi mahasiswa Indonesia alumni Gontor, di Turki, karena tidak mungkin kita bisa untuk memulai perkuliahan tanpa tamat dari Tomer minimal level B2 atau B2. Jadi kita akan membantu teman-teman untuk menghadapi ujian, kita akan memberikan soal-soal, contoh-contoh ujian yang terdahulu, dan insya Allah ini bisa membantu teman-teman untuk dapat memulai perkuliahan dengan segera. Kemudian kegiatan program ini apa saja? Penjelasan materi sudah pasti, kemudian pembagian kosakata. Jadi kita membawa spirit bagian bahasa atau penggerak bahasa di Gontor dengan memberikan kosakata harian kepada teman-teman. Kalau di Gontor yang diberikan adalah kosakata bahasa Arab, bahasa Inggris, di sini kita akan memberikan kosakata bahasa Turki. Kemudian menjelaskan materi secara umum. Menjelaskan materi secara umum ini kita akan lakukan di grup. Jadi insya Allah kita akan memberikan penjelasan materi secara umum di grup itu. Kemudian ada juga penjelasan materi khusus. Kita akan mempersilahkan bagi teman-teman yang ingin belajar lebih intens lagi dengan melakukan pembelajaran langsung dengan hoja-hoja IKPM Turki yang sudah dipilih secara intensif. Jadi dalam bahasanya ya ngejapri langsung gitu. Kalau di grup kan secara umum, kalau misalnya secara intensif itu dengan ngejapri hojanya masing-masing. Kemudian mengadakan Zoom meeting per kota atau per univ. Jadi nanti kita akan mengadakan pembelajaran bahasa Turki intensif per kampus atau per kota. Kenapa kita akan mengadakan Zoom meeting untuk pelajaran Turki ini per kota atau per kampus? Karena di Turki ini antara satu kampus dengan kampus yang lain, antara satu kota dengan kota yang lain, kurikulumnya banyak yang berbeda. Jadi dengan membuat Zoom meeting per kota atau per kampus, maka insya Allah akan seragam semuanya. Kemudian mengadakan kuis pembelajaran dan akan memberikan hadiah kepada anggota IKPM Turki yang berprestasi terutama di Tomer ini.
Demikian pemaparan program IKPM Turkce dari Divisi Pendidikan. Kita berharap semoga program ini berjalan dengan lancar, dan kita berharap juga teman-teman supaya proaktif dalam mengikuti program ini, karena program ini nggak akan berjalan dengan maksimal tanpa dukungan aktif dari teman-teman. Kalau misalnya hujah-hujahnya saja yang aktif, kalau teman-teman yang nggak aktif, ya kurang bermanfaat seperti itu. Dan kita sampaikan juga, pengajar di IKPM Turkce ini untuk sementara ini berasal dari Divisi Pendidikan yang sudah mendapatkan sertifikat C1. Untuk sementara ini saya sendiri dan Ustadz Syahrul Mahar Amin. Kita juga akan memfasilitasi teman-teman yang akan atau yang ingin untuk belajar secara offline. Ini kan kita pembelajarannya online. Kita akan memfasilitasi yang offline per kota. Kita akan menunjuk hoja per kota masing-masing. Jadi misalnya di Istanbul, nanti kita akan pilihkan satu hoja untuk mengajari teman-teman yang di Istanbul. Begitu juga yang di Kırklareli mungkin, dan di kota-kota lainnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Al-Ustadz Fatan Aulia Rahman dan juga Ustadz Syahrul Mahar atas penjabaran dan penjelasannya mengenai program kita bersama. Dan selanjutnya, ikhwan dan akhwat sekalian, langsung saja kita lanjutkan untuk acara kita selanjutnya, yaitu penjabaran ataupun sosialisasi mengenai program baru kita, yaitu IKPM Writing Society, yang akan dijelaskan oleh salah satu anggota salah satu divisi media IKPM Turki, yaitu Ustadz Muhammad Aunul Muwafaq. Kepada beliau waktu dan tempat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah lama kita hidup di industri 4.0, yang mana segala sesuatu sudah bisa diakses dengan mudah dengan internet, dan sesuai dengan data yang diambil dari Kominfo pada tahun 2013 sampai 2018, Indonesia merupakan pengguna internet terbanyak ke-6. Yang pertama Cina di urutan pertama, kemudian US, India, Brazil, dan disusul oleh Jepang. Maka kita bisa berhipotesa bahwa tidak sedikit pelajar Indonesia yang sudah bisa memahami penggunaan internet dengan maksimal. Kemudian selanjutnya, dengan meningkatnya jumlah mahasiswa Indonesia yang melanjutkan studinya di Turki, yang sebelumnya pada Desember 2021 berjumlah 2.573 pelajar, hingga saat ini memiliki potensi untuk mencapai angka 3.000 pelajar. Dengan bertambahnya jumlah pelajar tersebut, tentu saja jumlah IKPM Turki yang juga bertambah. Dan sampai saat ini, jumlah IKPM Turki sekitar 341 orang yang tersebar di beberapa kota. Sehingga dengan bertambahnya angka-angka tersebut menjadikan populasi mahasiswa Indonesia bertambah. Dan di lain sisi, sudah menjadi kewajiban buat kita sebagai alumni pesantren Gontor untuk tetap berdakwah, menyampaikan kebaikan, sehingga menulis menjadi salah satu pilihan kita untuk berdakwah. Dan di tahun ini kita bercita-cita dan ingin mempublikasikan kurang lebih 100 artikel ataupun tulisan bisa terbit dalam kepengurusan ini, insya Allah. Sehingga perlu untuk diadakan kelompok kecil untuk bisa meramaikan website IKPM Turki. Tidak hanya divisi pendidikan dan divisi media, tapi juga untuk semua kalangan IKPM Turki yang ingin ikut serta dan berpartisipasi dalam kegiatan ini. Baik yang memiliki pengalaman dalam bidang menulis ataupun belum memiliki pengalaman. Maka itu dibentuklah program ini, yaitu IKPM Writing Society. Adapun definisinya, IKPM Writing Society adalah sebuah kelompok belajar tentang dunia kepenulisan di bawah naungan Ikatan Keluarga Pondok Modern Cabang Turki. Komunitas ini menghimpun anggota IKPM Cabang Turki yang memiliki keinginan kuat
untuk belajar tulis-menulis, sedangkan hasil tulisannya nanti akan kita upload di laman website IKPM resmi cabang Turki. Dan insya Allah ini akan menjadi wasilah kita untuk belajar menulis dan menyampaikan ide-ide yang ada di kepala kita. Selanjutnya, ke slide selanjutnya, tujuan. Sebagai wadah pembelajaran bersama, tujuan dari adanya IKPM Writing Society ini adalah sebagai wadah pembelajaran bersama antara anggota IKPM tentang kepenulisan dan media berdakwah melalui tulisan. Karena tidak sedikit dari mahasiswa Indonesia, mahasiswa yang ada di IKPM Turki, dan insya Allah kita yakin semua memiliki pemikiran-pemikiran atau ide-ide yang berkaitan dengan tentang apapun itu, baik tentang keilmuan ataupun tentang puisi, yang mungkin telah ditentukan atau ada inisiatif sendiri. Adapun selanjutnya latihan dan sharing kepenulisan dan juga diskusi bulanan. Nah, tulisan bisa saja dalam beberapa bentuk. Tulisan bisa saja berbentuk cerpen atau puisi atau keilmuan atau puisi dan lain sebagainya. Mungkin untuk kepenulisan insya Allah akan kita fasilitasi semua. Apapun bentuk tulisannya insya Allah kita terima. Karena di sini di society kita ini tidak ada keterbatasan apapun untuk tulisannya. Insya Allah kita fasilitasi semua. Adapun detail dari kegiatan IKPM Writing Society ini insya Allah akan kita sampaikan nanti di WA khusus yang telah dibuat. Dan alhamdulillah grupnya sudah dibuat. Dan buat teman-teman yang ingin ikut berpartisipasi, ikut menerbitkan karya tulisnya walaupun hanya sekecil apapun itu, insya Allah akan kita terima. Dan mungkin sekian, dan untuk website IKPM Turki bagi yang belum tahu websitenya sudah tertera juga di slide, ikpmturki.org, atau bisa kunjungi juga Instagramnya IKPM Turki untuk mengetahui lanjut tentang karya-karya dari teman-teman IKPM Turki. Mungkin sekian apa yang bisa saya sampaikan mewakili teman-teman divisi pendidikan dan divisi media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustadz Muhammad Aunul Muwafaq yang telah menjabarkan kepada kita semua mengenai program baru IKPM Turki, yaitu IKPM Writing Society. Dan mohon maaf teman-teman sekalian, bahwasannya Ustadz Muhammad Aunul Muwafaq merupakan salah satu anggota dari divisi pendidikan dan bukan divisi media. Ya, baiklah. Ikhwan dan akhwat IKPM sekalian, acara kita selanjutnya yaitu peresmian kegiatan kependidikan dan kepenulisan IKPM Gontor Cabang Turki 2022-2023 yang akan diresmikan oleh pembimbing tercinta kita, Al-Ustadzah Elizabeth Diana Dewi. Kepada Ustadzatunal Kiram, Al-Ustadzah Elizabeth Diana Dewi, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadzah Nada, ya. Terima kasih kepada Ustadz Bagus, Ustadz semua yang sudah menghubungi, ya, Ustadz Abdurrahman, Ustadz Nuryadin, Al-Ustadzah semuanya. Saya tidak bisa satu persatu. Kami betul-betul sangat bangga, berbahagia pada hari ini di awal bulan Ramadan. IKPM Gontor Cabang Turki memulai gebrakan baru, gebrakan yang sangat positif, penuh sensasi yang harus disyukuri karena sudah ingin beranjak dari satu fase ke fase berikutnya, yaitu lebih berkecimpung di bidang pendidikan. Jadi mabruk sekali lagi. Untuk yang pertama tadi adalah mengenai IKPM Turki, IKPM, ya. Ini saya rasa sangat positif, tidak ada salahnya nanti dicoba untuk tetap dikembangkan dalam pertemuan ini, misalnya mau nggak mau, misalnya MC-nya berbahasa Turki misalnya, ataupun nanti ada bahasa Arab, bahasa Inggris, silahkan. Jadikan IKPM Gontor di sini, di Turki ini adalah media kalian untuk mengasah skill, ya.
Kalau dikatakan Ustaz tadi kita sekarang sudah menghadapi revolusi 4.0 yang sebetulnya adalah kita sudah masuk ke Super Smart Society 5.0. Jadi sudah sejak tahun 2019 dialu-alukan oleh Jepang ya kalau kita tidak boleh tergantung lagi dengan mesin. Super Smart Society 5.0 mempunyai penjuru utamanya adalah manusia. Jadi tergantung manusianya bagaimana mengendalikan teknologi. Oleh karena itu, kalian harus menyadari saatnya berkompetisi, betul, tetapi yang paling penting adalah saatnya berkolaborasi. Writing Society manfaatkan, ini sudah tersedia wadah-wadahnya. Ada yang mau dengan sukarela menjadi pengajar bahasa Turki, bukan mudah ya, karena mereka pun Ustadz Syahrul, kemudian Ustadz Fatan, itu juga harus menyelesaikan studinya dengan baik. Sudah ada wadahnya, sudah ada yang sukarela ingin mengajar, kemudian yang ingin masuk dalam bidang writing, di sini sudah tersedia sarananya, ada website yang akan memuat tulisan-tulisan kalian, ya. Bahkan tidak main-main, ini nanti akan mungkin disebarluaskan melalui jaring-jaring media, kanal-kanal media yang lain, termasuk kami di KJRI Istanbul dan KBRI Ankara, insya Allah. Jadi saya sangat berbesar hati, berbangga dengan apa yang sudah jadi gebrakan IKPM pengurus tahun ini, ya. Insya Allah istiqomah, teruslah berorganisasi untuk menghasilkan prestasi, ya, prestasi untuk diri sendiri dan memacu prestasi teman-teman yang lain. Alaikum bijamaah. Jadi kalian, kita semua bekerja sama untuk umat. Itu saja. Dan saya rasa ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Ustadz Henry tadi. Bulan Ramadan ini menjadi momentum kita untuk kembali lagi. Kita percaya bahwasanya kita bisa kembali lagi bertafakur bersama, bertadabur bersama, saling mengislah, ya. Disebutkan dalam Al-Qur'an la taqrabu zina, bukan la taznu. Kenapa? Nah, itu coba dikaji. Ya. Tidak ada larangan berzina, jangan berzina, tapi jangan mendekati zina. Nah, jelas dalam Al-Qur'an sudah ada hal seperti itu. Ya. Jadi mudah-mudahan menjadi suatu pemicu untuk kita semua, kami semua untuk berbuat lebih baik sejak bulan Ramadan ini. Ayo belajar melalui wadah-wadah yang sudah disediakan oleh IKPM. Mantap, mantap semuanya. Saya hanya ingin mengingatkan, website itu nggak gratis. Ya. ikpmturki.org itu untuk memulai itu nggak gratis, ada bayarannya. Ya, kemudian bahan-bahan pelajaran itu juga nggak gratis. Nah, bagaimana dengan teman-teman semua? Apakah sudah bayar iuran? Ya, sudah kontribusi? Nah, di sini kita melihat teman-teman pengurus harian IKPM luar biasa optimal memanfaatkan apa yang sudah kita kontribusikan untuk kegiatan yang bermanfaat. Mudah-mudahan ini menjadi pemicu kita untuk saling ingat mengingatkan untuk ayo kita sama-sama kontribusi. Ya, jadi itu saja dari kami. Saya mewakili pembimbing KPM Turki dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Istanbul. Dengan ini meresmikan program edukasi IKPM Turki, IKPM Turkce, dan Writing Society IKPM Gontar Cabang Turki. Bismillahirrahmanirrahim, kita resmikan bersama. Insya Allah bermanfaat, insya Allah berkah, kebanggaan kami, kebanggaan orang tua kalian, kebanggaan guru-guru kita semua, bahwasanya IKPM Gontar Cabang Turki sudah punya fase baru, sama-sama bekerja sama, berkolaborasi untuk majunya pendidikan, lulusnya anak-anak yang sedang belajar di Turki dengan baik, bukan hanya untuk anggota IKPM saja. Selamat sekali lagi, rasanya saya sangat terharu hari ini, buka puasa rasanya paling nikmat. Insya Allah kalian istiqomah. Ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak kepada Ustadzah Tuna, Ustadzah Elizabeth Diana Dewi yang telah menyempatkan hadir bersama kita semua di tengah-tengah kesibukan beliau dan juga turut meresmikan kegiatan dan program kita bersama. Sekali lagi terima kasih kepada Al-Ustadzah Elizabeth Diana Dewi. Dan teman-teman IKPM sekalian, acara selanjutnya adalah doa bersama yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Alian Ashhadi. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'im, hamdan yakin, amma wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li 'azimi wa 'azimi sultanik. Allahumma rfa'na bima 'allamtana wa tudkhil ilaina inda hajatina ilaihi wa tunsina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu la tamna' du'a'ana bi dhunubina wa la tamna' rahmataka bi ma'asina. Allahumma anta safila sitauka sifana ibu bisakuman wala alaman amin amin ya rabbal alamin. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya Allah ya aziz ya ghaffar ya wahhab ya razzaqul fatahul alim. Rabbi fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami pamit. Selamat berbuka semuanya. Jaga kesehatan. Terima kasih Ustazah dan Ustadz. Ya, Ustadz lagi goreng-goreng bakwan. Nat, perfotoan dulu, Nat. Mohon maaf, dokumentasi dulu. Ya, mungkin sebelum kita akhiri acara kita pada sore hari ini, ada baiknya kita berfoto bersama untuk mendokumentasikan acara kita pada sore hari ini. Ya, perfotoan mungkin akan dipimpin oleh Ustadz Operator. Ustadz Operator. Ustadz Operator. Oke. Dimohon untuk asatidz semuanya untuk on cam. Kita akan nih biasanya operator nih. Ustadz Mahendra. Ustadz Operator. Ustadz Mahendra harus buka kamera Ustadz Mahendra. Ustadz Fahri mungkin bisa nyalakan camnya, Ustadz Rafiq, Ustadz Fadlan Aska, Ustadzah Syahnas. Masya Allah ini dari Kerklareli sampai Barton, Ankara dan semuanya datang semua ya alhamdulillah. Mungkin yang belum menyalakan on kameranya nih bisa dinyalakan kameranya. Ustadz Mahar, Ustadz Operatornya ganteng sekali, Masya Allah. Hari pertama puasa Ustadz, jadi harus. Oke, alhamdulillah ya udah yang belum menyalakan kameranya mungkin bisa nyalakan kameranya. Ustadz Fatur, Bang Haki, Ustadz Gifari, terus Ustadzah Wardah, Ustadzah Milana. Alhamdulillah. Oke, kita mulai ya perfotoan pertama. Ini alhamdulillah ada 2 slide. Untuk slide pertama kita gaya formal biasa, semi formal. Oke, kita hitung 1, 2, 3. Untuk slide yang kedua kita hitung 1, 2, 3.
Oke, ganti gaya. Kembali lagi ke slide pertama. Gaya bebas ya sekarang. 1, 2, 3. Oke, slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke, yang terakhir gaya Ramadan. Ais. Oke, untuk yang terakhir gaya Ramadan untuk slide pertama 1, 2, 3. Untuk slide yang kedua 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Saya kembalikan lagi ke Medrat. Ya, terima kasih Ustadz Hakam sudah memimpin perfotoan kita bersama. Alhamdulillah Ikhwan wal Akhwat IKPM sekalian, sampailah kita pada penghujung acara pada sore hari ini. Semoga dengan adanya acara ini kita dapat bersama-sama mengambil nilai dan pelajaran dan juga mendapatkan banyak manfaat serta keberkahan dari silaturahmi virtual yang kita adakan ini. Dan saya mewakili segenap anggota BPH IKPM Gontor Cabang Turki 2022-2023, izinkan saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah di bulan Ramadan untuk saudara IKPM sekalian. Dan terima kasih banyak atas kehadiran antum pada acara kita ini. Dan juga kami mohon untuk terus bersama-sama mendukung dan turut serta memeriahkan segenap kegiatan dan program IKPM Turki untuk kebaikan dan kemaslahatan kita bersama. Dan untuk menutup acara ini, marilah kita bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya teman-teman IKPM sekalian, Ana Nada Fauzia selaku pembawa acara pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam membawa acara ini. Selamat berbuka puasa beberapa saat lagi bagi yang menjalankan. Akhirul kalam, syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa ilal liqa. Waalaikumsalam, terima kasih Ustaz dan Nada. Saya ngerasa kayak di stasiun radio mana gitu dengan suaranya. MC-nya udah jamnya udah terbang tinggi saja. Apa ya kayak live stasiun radio mana gitu tadi. Terbaik. Bandara. Ya, syukron ya. Selamat berbuka semuanya. Main-main di Istanbul. Syukron saja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz operator jangan lupa ya. Ustaz operator. Ini kita udah mau dibagi-bagi apa takjil sama Bang Mahe ini. Silakan diambil. Bang Mahe campur dong. Es campur bisa kita ambil. Lo langsung diganti. Bang Mahe penampilan. Karena langsung lapar juga. Pengambilan es campur di rumahnya Bang Mahe. Wah, ini Hakam langsung trending topik ini. Ustaz operator. Ustaz operator jangan lupa ya. Recordingnya. Nggak apa-apa Ustaz Hakam. Saya rela berbincang-bincang demi berbincang-bincang buat antum Ustaz. Allah. Waduh. Ngeri. Dalam. Apa menu kita, Mahe? Ini menu kita hari ini apa? Untuk Ustadz Nuryadin nanti kita ada air galon ini. Iya. OTW air galonnya. Buat Ustadz Nuryadin harus ada susu ini, Bang Mahe, penguat tulang lah. Ustadz bagus. Apa sih, Lik? Ustadz Fahri mau masak apa hari ini, Ustadz? Takjilmu kurang manis, liatin aku. Aduh, Masya Allah Ustadz Fahri. Minyak mahal Ustadz, jadi kita semuanya direbus sekarang. Oh gitu. Katanya suruh nyari yang lain, cara yang lain. Makasih satu sama. Aduh, jauh. Makasih semuanya. Udah, seperti mama. Ustadz Arif
Gimana Rip di ini? Di Poland Rip. Buka Di puasa Poland pakai apa, Rip? 19 jam ya. Jam berapa jam, Rip? Wah, itu ngikut Arab aja kalau gitu, Rip. Nanti buka puasanya jam 7:30. 7:30, ntar lagi. Ya. Belum masih jam 6 ya. Sahurnya jam 3. Sahurnya jam 3 ya. Aduh. Sian. Pahalanya lebih banyak, Rip. Hah? Pahalanya lebih banyak. Selanjutnya acara bukber nih. Bawa tidur aja. Acara bukber. Dari wilayah Di yang rumah. sahurnya lambat, Rip. Sama yang bukanya cepat, pindah-pindah. Ya Ustaz bagus. Selanjutnya